Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Akhirnya aku upload video lagi teman-teman karena kemarin banyak banget kerjaan, jadi aku sekarang sempatin buat upload video dan belajar bareng tentang P3K untuk tahun 2022. Semoga dilancarkan ya teman-teman dalam persiapannya dan juga semoga nanti kalian bisa lulus P3K ya teman-teman, terutama untuk bagian kebidanan teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya bahas soal nomor satu. Oke teman-teman, nah ini dia soal nomor satu. Tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca ke soal nomor satunya teman-teman. Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umum lemah, pucat pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 90 per 60, 80 kali per menit pada pemeriksaan lab, HB-nya 8,4 gram persen. Manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? Ini A-nya harusnya di bawah ya teman-teman. Aku malah letaknya di atas. Oke, oke ini aku aktifin dulu. Nah, di sini dia G1 nih teman-teman. Kemudian usia 36 tahun. Dia datangnya kemana? Datang ke klinik teman-teman. Nah, keluhannya di sini nggak disebutin ya usia kehamilan berapa. Ini mungkin aku tulis saja ya UK-nya. UK-nya itu misalnya aku bikin berapa ya? 35 minggu lah teman-teman ya, 35 minggu. Nah, UK-nya 35 minggu, terus itu tiba-tiba mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir nih teman-teman. Tidak disertai nyeri perut. Nah, ini arah diagnosanya itu ke plasenta previa teman-teman ya. Previa, plasenta previa ya. Nah, terus keadaan umumnya lemah, kemudian tanda-tanda vital tensinya 90 per 60 udah rendah, kemudian nadinya 80 kali per menit dan juga hasil HB-nya itu 8,4. Yang mana 8,4 tuh masuk ke dalam kategori anemia. Anemia apa teman-teman? Anemia sedang ya teman-teman. Kalau anemia ringan kan sekitar 10 kayak gitu. Nah, kalau normalnya adalah 11 ya HB. Nah, penanganan untuk kasus ini adalah apa teman-teman? Nah, kita udah tahu nih DX-nya atau dianoksanya adalah placenta previa. Nah, untuk penanganannya yaitu yang A, transfusi darah, B, konseling dan rujuk, C, infus NaCl, kemudian dan rujuk, D, infus NaCl, inform consent dan rujuk, inform consent dan rujuk. Oke, dia datangnya, ingat ya, kita harus teliti sebelum menjawab. Nah, si pasien ini datangnya kan ke klinik, teman-teman. Jadi, klinik tuh nggak punya kewajiban untuk transfusi darah, teman-teman. Karena transfusi darah itu adanya di rumah sakit ya. Jadi yang A itu bisa aku eliminasi. Kemudian yang B, konseling dan rujuk. Oke, teman-teman. Jadi ini paling yang utamanya adalah rujuk ya teman-teman. Kalau udah terjadi seperti ini, pasiennya harus dirujuk. Tapi sebelum kita ngerujuk ke rumah sakit, kita harus perbaiki dulu KU si pasien teman-teman ya, supaya aman di saat perjalanan teman-teman. Nah, cara perbaiki KU-nya yaitu dengan apa? Yaitu dengan memasang infus teman-teman ya. Jadi kalau yang B aku eliminasi. Jadi antara C, D, dan oke, E ini juga aku eliminasi. Nah, antara C sama D, bedanya adalah inform consent, sedangkan yang C-nya itu nggak ada inform consent. Nah, setelah kita perbaiki KU, kita beritahukan hasil pemeriksaan kita beritahukan pada keluarga, terus kita berikan nah yang namanya inform consent ya teman-teman, persetujuan keluarga untuk dirujuk. Kemudian sudah setuju baru kita bawa pasiennya rujuk ke rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang D teman-teman. Nah, kalau yang C, kenapa tidak yang C? Karena yang C tidak ada disebutkan memberikan inform consent ya, teman-teman. Inform consent itu bertujuan untuk supaya keluarganya itu tahu, minta persetujuan keluarga. Seandainya keluarganya nggak setuju dirujuk, itu kayak gimana kayak gitu, teman-teman. Jadi nggak semata-mata kita langsung rujuk aja tanpa memberitahukan ibu ini kenapa seperti itu, teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya adalah dilakukan inform consent seperti itu. Nah, jadi nomor satu itu jawabannya adalah yang D, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Aku rasa kalian semua pasti udah tahu juga ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita langsung aja baca ke soalnya. Seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun, hamil aterem datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang.
Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 190/40, kemudian muka tangan kaki odem pada pemeriksaan VT pembukaan serviks 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit? Oke, di sini dia hamil keempat ya. Kemudian usianya 27 tahun, hamilnya cukup bulan, datangnya kemana? Ke Polindes, teman-teman. Keluhannya apa? Kejang-kejang. Pada pemeriksaan vital, itu tekanan darahnya tinggi, 190/40. Ini bukan per 40 ya teman-teman, tapi per 140. Seperti itu. Ini per 140 aku tambah satunya. Kemudian muka, tangan, kakinya odem. Terus tuh pada pemeriksaan VT udah buka 5. Nah, apa yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk? Oke, ini pasiennya mau dirujuk nih karena udah eklamsi ya, teman-teman. Eklamsi itu alias udah kejang, tambah lagi tensinya tinggi. Nah, apa sih yang harus dilakukan ibu ini, bidan teman-teman sebelum merujuk ibu ini? Yaitu kita harus berhentikan dulu kejang-kejangnya ya, teman-teman. Ya kan? Karena kejang-kejang ini itu bisa menyebabkan apa ya, meninggal ya teman-teman, yang apa, kata kasarnya itu ibunya bisa mengalami meninggal ya karena suplai oksigen ke otak itu berkurang ya teman-teman. Nah, jadi gimana cara untuk memberhentikan kejang-kejangnya? Kalau kita lihat optionnya ya, kalau A berikan O2, O2 ini oksigen, kemudian B tidurkan miring kiri, C berikan infus RL, D berikan glukosa kalsium, E berikan MgO4. Oke teman-teman, anti kejang itu kita tahu adalah MgO4 ya teman-teman, MgSO4. Nah, kita sebelum merujuk ke RS dengan keadaan ibunya itu sedang eklamsi atau kejang-kejang, kita harus berhentikan dulu kejang-kejangnya itu teman-teman, yaitu dengan menyuntikkan MgSO4 secara IM ya teman-teman. Kemudian kalau kejangnya udah berhenti baru kita bisa pasang infus. Nah, gimana kita mau pasang infus kalau ibunya aja masih kejang ya teman-teman, kita nggak bisa ketemu tuh sama nadinya kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya udah berhenti kejangnya, baru bisa kita pasang infus RL seperti itu. Nah, berarti di sini penanganan pertamanya adalah memberikan MgSO4 sebelum dirujuk seperti itu, teman-teman. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang E ya. Oke, teman-teman, mungkin dari kalian ada yang beda pendapat sama aku atau mungkin ada yang jawab infus RL dulu. Silahkan komen di kolom komentar dan juga sertakan alasan kalian, oke? Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 3. Seorang ibu hamil berusia 29 tahun, G2P0A1, hamil 40 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan letak kepala. TFU 39 dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap dengan kepala di Hodge 4 setelah dipimpin meneran 45 menit akhirnya kepala lahir. Tetapi bahu anterior macet simfisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan, banyak minum, dan ngemil. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Oke teman-teman, di sini usia ibunya 29 tahun, hamil kedua ya, keguguran sekali, kemudian usia kehamilan 40 minggu, janin tunggal, kemudian posisinya letak kepala, TFU-nya 39, ya mulai agak besar ya teman-teman, udah besar nih TFU-nya. Kemudian pada pemeriksaan dalam, itu pembukanya udah lengkap dan berada di Hodge 4. Hodge 4 itu posisinya di mana? Teman-teman sejajar dengan apa? Dekat dengan oskoksigis ya teman-teman kalau Hodge 4. Kemudian setelah dipimpin 45 menit nih lahir kepala. Nah, tapi sayangnya bahunya itu nyangkut teman-teman, macet ya. Macet di simfisis pubis. Nah, di sini nggak disebutin berapa berat ibunya, tapi di sini disebutkan bahwa sama hamil ibu tersebut mengeluh banyak makan, kemudian banyak minum dan ngemil. Nah, otomatis pasti bayinya besar teman-teman sehingga agak susah ya melahirkan bahunya. Nah, sedangkan pada pertanyaan itu ditanyakan diagnosisnya yang tepat adalah A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tidak maju, D. Kepala bayi macet, E. Makrosomnia. Oke, kalau kepala bayi macet enggak ya teman-teman, karena kepalanya udah lahir, berarti yang D itu enggak. Sedangkan yang macetnya itu di bahunya, seperti itu ya. C. Partus tidak maju. Kalau partus tidak maju itu definisi partus tidak maju kalau nggak salah aku udah pembukaan 4 atau 5 masuk ke kala aktif, tapi
nggak ada kemajuan untuk apa ya pembukaan selanjutnya teman-teman. Kalau nggak salah aku seperti itu ya definisinya ya. Buat yang kalian masih ingat atau yang tahu, coba komen di kolom komentar teman-teman. Oke, menurut aku yang C bukan, kemudian B distosia bahu. Nah, distosia itu artinya tuh apa ya? Gangguan atau macet ya teman-teman. Nah, dia macetnya di mana? Di bahu. Makanya dia disebut dengan distosia bahu. Sehingga diagnosis yang tepat adalah distosia bahu. Kalau yang A, partus lama itu bukan ya teman-teman. Kalau partus lama itu biasanya kayak pembukaannya lama atau pembukaannya nggak maju-maju ataupun udah dipimpin mengejan tapi nggak lahir-lahir seperti itu selama kalau G1 itu sekitar 2 jam ya. Kalau G2 itu maksimal 1 jam. Oke, berarti di sini nomor 3 jawabannya adalah yang B. Nah, ini soalnya gampang ya, teman-teman. Pasti aku jamin kalian semua pasti tahu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Seorang bayi hamil berusia, bukan seorang bayi teman-teman ya. Masa bayi hamil? Salah nih teman-teman, tapi ibu. Ya ampun, aku salah ketik nih. Oke, seorang ibu hamil berusia 35 tahun, P5A0 datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin kedua. Perdarahan 500 cc, kontraksi uterus lembek, TFU setinggi pusat, tekanan darah 100/70, keadaan umum lemah, nadi 100. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut, teman-teman? Oke ya, sini P5 nih. Nah, biasanya kalau orang hamil yang lebih dari 3, mulai hamil keempat, kelima itu biasanya rawan terjadinya perdarahan ya teman-teman karena kontraksi uterus yang mulai lemah, yang nggak bagus, kemudian ada juga masalah dengan plasenta, apa namanya tuh, retensio plasenta ya teman-teman seperti itu. Nah, udah melahirkan ya teman-teman, dia sudah melahirkan bayi laki-laki, plasentanya lahir lengkap yaitu selama 25 menit setelah diberikan oksi kedua. Nah, berarti total oksi yang sudah diberikan pada ibu ini adalah 2 ya teman-teman, 2 unit. 2 unit. Kemudian perdarahannya 500 cc, kontraksi uterus lembek nih teman-teman. Nah, ini diagnosanya bisa mengarah ke atonia ya, ke atonia uteri teman-teman. Nah, ke atonia uteri. Kemudian TFU-nya itu setinggi pusat teman-teman. TFU setinggi pusat. Harusnya kalau plasenta udah lahir itu TFU-nya 2 jari di bawah pusat ya teman-teman. Nah ini takutnya ada sisa-sisa plasenta nih teman-teman. Oke, tekanan darah 100/70. Keadaan umum lemah, nah di 100 kali per menit, apakah tindakan selanjutnya harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan tersebut? Nah, kita lihat di sini kontraksi uterusnya itu lembek, teman-teman ya. Nah, kita sebagai bidan, apa sih tindakan pertama untuk mengatasi perdarahan tersebut, teman-teman? A. Berikan ergometrin. Ergometrin ini anti perdarahan ya, teman-teman. Kemudian yang B, lakukan KBI. Kemudian yang C, lakukan KBE. D. Pasang infus RL 500 ml dan oksitosin 2 unit. Kemudian E. Mengecek kelengkapan plasenta. Nah, kita biasanya begitu plasenta lahir, sesuai urutan APN, itu setelah plasenta lahir kita memesase uterus ya teman-teman, supaya memastikan dia tetap kontraksi uterusnya, biar dia nggak lembek dan tidak terjadinya atonia uteri. Nah, jadi kemungkinan yang E itu aku eliminasi dulu ya. Kemudian kita harus secepatnya ini mengatasi perdarahan tersebut, teman-teman. Oke, kalau yang A kita beri ergometrin, B KBI, kemudian C KBE, D pasang infus. Oke, kira-kira menurut kalian jawaban kalian mana? Coba komen dulu di kolom komentar sertakan alasannya ya, teman-teman. Nah, di sini aku langsung aja ya. Kalau menurut aku, yang pertama aku bakal lakukan kalau ada pasien perdarahan seperti ini, aku bakal melakukan yang namanya KBI, teman-teman. Nah, aku bakal melakukan yang namanya KBI ya, yaitu kompresi bimanual interna yang dilakukan di dalam rahim, teman-teman ya, yang mana tangan kita masuk ke vagina ibu ya. Kita seperti mengepalkan tangan ya, seperti itu teman-teman. Untuk yang namanya supaya kontraksinya bagus lagi, teman-teman, untuk mencegah yang namanya atonia uteri, teman-teman. Nah, itu sangat efektif untuk mengatasi kontraksi uterus yang lembek seperti itu, teman-teman.
Kemudian setelah dilakukan KBI, teman-teman, nah kita bisa menyuruh atau setelah itu kita bisa memasang infus, teman-teman. Kenapa nggak infus dulu baru KBI? Karena itu perdarahan pasti kalau lagi di lapangan, teman-teman, situasi di lapangan itu pasti ngocor terus darahnya, teman-teman ya. Kayak namanya perdarahan tuh pasti banyak banget ngocor kayak air kran, teman-teman ya. Nah, kalau kita pasang infus dulu, sedangkan perdarahan yang di bawah itu makin banyak keluarnya, teman-teman. Jadi kalau kita pasang infus dulu itu bakalan menyusahkan seperti gimana ya? Bakalan susah mencari nadinya, teman-teman ya, karena udah dehidrasi nih ibunya karena udah kehabisan cairan, kehabisan darah ya teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah bimanual interna dulu nih, kita KBI kita atasi dulu nih kontraksi uterusnya supaya dia tetap keras teman-teman ya. Nah, kita bisa meminta bantuan sama asisten kita untuk memasang infus RL. Gimana kalau misalnya kita kerja sendiri? Kalau kita kerja sendiri ya kita tetap KBI teman-teman. Ataupun seperti ini, plasenta lahir misalnya ya 15 menit plasenta tidak lahir, kita udah siap-siap untuk pasang infus teman-teman ya. Begitu nanti terjadi perdarahan, kita nggak sibuk-sibuk lagi mau pasang infus seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini yang menurut aku itu jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lakukan KBI. Nah, coba kalian komen di kolom komentar jawaban kalian apa serta alasannya. Mungkin dari kalian mungkin banyak ya yang jawab D teman-teman. Nah, soal ini itu keluar juga di tes SKB aku tahun 2021 kemarin teman-teman. Nah, di sini aku jawabnya yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman. Nah, ini dia soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 26 tahun ke klinik mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bawah nyeri, dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio. Nyeri goyang, planotes positif, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Oke, usianya 26 tahun, datang ke klinik ya. Mengeluh 2 bulan tidak menstruasi, perut bawah nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat nih. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio. Kemudian nyeri goyang, planotesnya positif ya hasil tes speknya. Diagnosis teman-teman, DX-nya itu apa? Nah, ini biasanya kita lihat dulu ya optionnya. A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, dan E. Kehamilan ektopik terganggu. Nah, kalau A. Mola hidatidosa itu adalah hamil anggur, teman-teman. Ya, biasanya kalau hamil anggur itu gejalanya adalah mual muntah berlebihan atau hiperemesis gravidarum. Kemudian setelah itu keluar yang namanya keluar darah itu seperti bergumpal-gumpal, teman-teman. Seperti buah anggur ya atau mata ikan seperti itu. Terus itu juga dia biasanya usia kehamilannya itu usia kehamilan tidak sesuai dengan TFU, teman-teman ya. Misalnya usia kehamilannya itu 12 minggu, ya misalnya UK-nya itu 12 minggu, tapi TFU-nya udah seperti orang hamil 4 bulan, teman-teman. Ya, 12 minggu itu kan 3 bulan ya. Nah, tapi TFU-nya itu bisa seperti orang hamil 4 bulan atau 5 bulan. Jadi TFU-nya itu lebih besar daripada usia kehamilan. Nah, itu ciri-ciri dari mola hidatidosa. Sedangkan di soal tidak seperti itu, teman-teman. Berarti yang A ini bisa kita hapus. Kemudian yang B, abortus incipens. Eh, Abortus incipiens, teman-teman, itu abortus yang udah mulai mengancam nih. Maksudnya ciri-cirinya adalah keluar darah dari kemaluan, kemudian tuh pada pemeriksaan dalam sudah terjadi pembukaan porsio. Jadi dia nih tinggal keluar aja nih teman-teman. Ya, mulut rahimnya itu udah membuka, jadi dia jaringan di dalam tuh tinggal keluar aja. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau sedangkan di soal itu belum ada pembukaan porsio. Berarti yang B itu aku eliminasi. Kemudian yang C, abortus imminens. Abortus imminens itu biasa gejalanya nyeri atau kram-kram perut, kemudian keluar seperti flek ya, flek-flek bercak darah warna coklat, kemudian eh, saat diperiksa dalam itu belum ada pembukaan porsio. Kemudian imminence ini apa ya namanya abortus yang masih bisa dipertahankan teman-teman yaitu dengan bed rest total seperti itu. Nah, tapi apakah sesuai diagnosis ini dengan soal teman-teman? Nah, di soal ada nyeri goyang porsio teman-teman ya. Nah, berarti kita lihat dulu ya, kita simpan dulu. Kalau yang D, abortus incomplete. Abortus incomplete ini biasanya abortus yang udah sebagian
jaringan keluar teman-teman. Jadi sebagiannya udah keluar, sebagiannya lagi masih ada di dalam rahim. Nah ini harus dibersihkan dengan cara kuretase. Berarti yang D itu bukan. Aku hapus. Kemudian yang E, kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kehamilan ektopik. Nah, hamil ektopik itu adalah hamil di luar kandungan. Dia bisa berada di tuba, pokoknya tidak berada di rahim, teman-teman ya. Dia bisa hamilnya di tuba atau di saluran sel telurnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kapan hamil ektopik itu dikatakan terganggu? Nah, dia dikatakan terganggu apabila sudah nyeri, teman-teman. Eh, Pasiennya ini udah merasakan kesakitan yang luar biasa, itu udah disebut dengan kehamilan ektopik terganggu. Nah, selama dia nggak sakit, nggak disebut kehamilan apa, nggak disebut terganggu, hanya kehamilan ektopik saja. Tapi begitu semakin besar bertambah usia kehamilan, pasti dia semakin sakit, teman-teman. Karena apa? Karena janin itu pasti berkembang, teman-teman, pasti membesar. Nah, sedangkan tempatnya harusnya di rahim, tapi ini malah di tuba. Nah, maka lama-lama tuba tersebut bisa pecah jika jaringan atau calon janin tersebut tidak diangkat, teman-teman, seperti itu. Nah, pada kehamilan ektopik itu pasti nyerinya nyeri yang sangat luar biasa. Aku pernah punya nih pasien hamil ektopik, teman-teman, bahkan dia mau bangun aja itu nggak bisa, teman-teman, saking sakitnya seperti itu. Dan perutnya aja dipegang itu udah kesakitan banget ya, seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini, teman-teman, itu adalah jawabannya menurut aku adalah yang E, teman-teman, yaitu kehamilan ektopik terganggu. Kalau yang C, abortus imminens. Nah, abortus imminens tuh biasanya dia nggak ada nyeri goyang ya, paling cuma kayak kram-kram mau datang bulan seperti itu, teman-teman. Ya, jadi yang C aku coret. Jadi yang terakhir, soal terakhir ini jawabannya adalah yang E. Nah, mungkin dari kalian ada jawaban yang berbeda sama aku, boleh komen di kolom komentar, teman-teman. Oke, teman-teman, segini dulu pembahasan soal-soal P3K tentang kebidanan dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam persiapan P3K di tahun ini yang mungkin bentar lagi bakalan dilaksanakan ya, teman-teman. Mungkin bulan-bulan 7 ya, teman-teman. Pokoknya perbanyak latihan, berdoa, sedekah juga, berbuat baik juga sama orang lain, teman-teman, supaya urusan kalian dimudahkan. Oke, teman-teman, segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka silahkan di like, subscribe, kemudian di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan juga jangan lupa komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin supaya aku tetap semangat upload video tiap hari. Oke, teman-teman, see you next video. Bye-bye.